Sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh The Sprite featuring Ada banyak hadiah dan sukses untuk diraih, yang lain korbankan hidupnya demi ketenaran. Namun kesenangan dunia ini ku tinggalkan karena salib. Ku mau arahkan pandanganku pada Tuhan dan kasih-Nya. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Setiap rencanaku telah ku gapai semua, dunia pun telah ku miliki dalam genggamanku. Namun gelisah hati ini tiada yang dapat menenangkan. Lalu Yesus datang padaku dan memberikan janji pasti. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Ku persembahkan hidupku dalam kuasa-Nya, hatiku, jiwaku, semua cita-citaku. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak Dia berkata, sabarlah hai anakku, terimalah upah surga kekal. Amin. Puji Tuhan atas lagu yang indah. Kita sangat bersyukur ya kita mempunyai talenta-talenta. Bukan hanya mereka menyanyikan, tetapi mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu untuk kemuliaan nama Tuhan seperti tadi. Terima kasih Saudara Eric, Saudara Mikal, The Sprite ya, dan juga Saudara Jupiter Modok. Berikut ini kita akan lanjutkan, kita akan mendengarkan tips kesehatan. Seperti kita tahu beberapa saat yang lalu, 3 minggu yang lalu, salah satu item yang paling langka dan paling sulit dicari di Jakarta adalah oksigen. Ya, di mana pandemi sedang sangat tinggi-tingginya, oksigen sangat sulit dicari di mana-mana.
Dan itu pun terjadi di tempat-tempat yang lain, di India dan juga di beberapa negara yang lain. Orang menyadari betapa pentingnya oksigen. Kita akan mendengarkan tips kesehatan yang akan dibawakan oleh saudari Evi Gondomulyo yang akan berbicara mengenai pentingnya udara. Ya, salah satu elemen daripada New Start, dan juga tips untuk kita exercise high intensity interval training. Mungkin bagi mereka yang melakukan HIIT ini bisa juga mengikuti tips. Silahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara? Semoga baik-baik dan sehat-sehat selalu. Tuhan mendesain tubuh kita di mana bernapas itu adalah suatu keharusan dan itu terjadi secara otomatis. Kita tidak perlu berpikir untuk melakukannya. Bahkan ketika kita tidur pun kita tetap bernapas. Luar biasa karya cipta Tuhan melalui sistem pernapasan di dalam tubuh kita. Pola hidup sehat New Start, nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, dan trust in God. 8 obat alami. Salah satu di antaranya adalah air, udara. Kita memerlukan udara yang bersih, udara yang segar, sebab udara yang bersih itu kaya akan kandungan oksigen. Kita memerlukan oksigen, dan Tuhan menganugerahkannya secara cuma-cuma. Kita tidak perlu membayar untuk bisa bernapas. Namun, menjadi susah didapat dan harus membayar pula dengan mahal kalau kita sudah menjadi sakit. Kebutuhan dasar untuk hidup adalah oksigen. Itu merupakan suatu powerful little member. Oksigen memberikan tenaga, memberikan kesegaran, dan menenangkan saraf, sehingga kita tidak stres. Secara umum, otak kita hanya dapat bertahan 3-6 menit tanpa oksigen. Selebihnya maka akan terjadi kerusakan pada otak. Itulah sebabnya diperlukan aliran darah yang lancar untuk dapat membawa oksigen sampai ke otak dan seluruh bagian tubuh. Pernahkah saudara berjalan kaki setelah hujan lebat atau berjalan di tepi pantai misalnya? Rasanya segar bukan? Itu karena udara yang di situ mengandung puluhan ribu ion negatif yang mampu menghilangkan stres, depresi, dan menambah tenaga. Yaitu di tempat-tempat yang terpapar sinar matahari, sehabis hujan lebat, di hutan, gunung-gunung, di embun, air terjun, gelombang air laut, dan lain-lain. Di sisi lain, jika tubuh kekurangan oksigen, kita akan mengalami hipoksia, rendahnya tingkat oksigen di jaringan tubuh. Dalam kondisi tersebut, darah tidak mampu membawa oksigen yang cukup ke setiap jaringan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Tanpa oksigen, organ-organ penting seperti hati, otak itu dapat mengalami kerusakan hanya dalam hitungan menit. Gejala-gejala hipoksia antara lain adalah kelelahan. Seperti saudara mendaki gunung, baru saja mendaki gunung, padahal sebenarnya baru bangun tidur pada pagi hari. Rasanya saudara nggak punya tenaga, cepat lelah, nggak ada gairah dan motivasi, dan nggak nyambung, lemot otaknya. Mual dan sakit kepala. Mual dan sakit kepala tidak selalu merupakan gejala hipoksia. Orang yang banyak hutang juga sakit kepala. Salah satu penyebab hipoksia selain infeksi saluran pernapasan seperti COVID-19 adalah dehidrasi. Di dalam paru-paru kita ada 300 juta alveolus. Jamaknya disebut alveoli. Itu adalah kantung-kantung udara kecil, tebalnya hanya 1 lapisan sel pada paru-paru di ujung saluran udara terkecil, di mana di situ berlangsung pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dalam tiap-tiap alveoli ada setetes air. Jika kita dehidrasi, kurang minum, maka alveoli tidak sepenuhnya dapat kempis, sehingga tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida. Akibatnya juga tidak dapat mengambil cukup oksigen. Jadi penting untuk kita cukup minum air untuk memaksimalkan oksigen masuk ke dalam tubuh. Ingat saudara, jangan pernah bergerak badan berolahraga di pagi hari sebelum kita cukup minum air putih.
Oksigen masuk ke dalam sistem pembuluh darah, diangkut ke seluruh tubuh melalui sel-sel darah merah. Jadi segala sesuatu yang meningkatkan sirkulasi darah otomatis akan meningkatkan delivery oksigen ke setiap sel di dalam tubuh. Itulah pentingnya untuk memiliki sirkulasi darah yang lancar. Penyebab hipoksia, kurangnya oksigen lainnya adalah sirkulasi udara yang buruk. Kadar oksigennya menjadi rendah. Asap rokok, polusi udara, jamur dari karpet, tempat tidur, bantal, dan lain-lain. Jadi betapa vitalnya oksigen dalam tubuh kita. Saat ini, saudara, ada good news bagi kita semua. Kita dapat meningkatkan kandungan oksigen dengan cara bernapas yang baik. Kita harus bernapas dengan hidung, bukan dengan mulut. Sebab hidung dapat membersihkan, melembabkan, dan menghangatkan udara yang kita hirup. Mulut tidak dapat berfungsi demikian. Banyak orang tidak menggunakan paru-paru mereka dengan efektif, sehingga sebab idealnya bernapas itu memperluas rongga paru-paru dengan menurunkan diafragma, yaitu otot yang memisahkan paru-paru dengan organ-organ perut. Selama ini manusia terbiasa bernapas dengan teknik pernapasan dada, chest breathing. Namun para pakar kesehatan lebih menganjurkan untuk berlatih teknik pernapasan perut. Karena bisa mengoptimalkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh serta dapat bernapas dengan dalam. Mari kita praktekkan bersama saudara. Pada hitungan ketiga, kita ambil nafas dalam-dalam. Ya. 1, 2, 3. Nah, kalau ini yang kita lakukan itu adalah pernapasan dada, bahu kita yang terangkat. Sekarang kita belajar pernapasan perut. Kita hembuskan napas lewat mulut kita. Habiskan udara yang ada di dalam rongga perut sampai kempes. Lalu kita hirup udara dengan hidung pelan dan dalam, bahu jangan terangkat. Kita masukkan udara ke dalam rongga perut kita sehingga membesar seperti balon. Mari kita praktekkan. Kita buang napas sampai kempes perut kita. Ingat, bahu jangan terangkat. Ambil napas, kita hirup udara sampai perut kita membesar seperti balon. Buang. Ambil. Buang. Saudara lihat perbedaannya, bahu kita tidak terangkat ya. Kalau kita tidur pun kita bernapas dengan otot perut. Terlihat perutnya naik turun ya. Kita tidak menggunakan otot perut jika postur tubuh kita membungkuk. Tulang belakang harus lurus, pakaian di sekitar perut, rongga perut kita ini juga jangan terlalu ketat sehingga memungkinkan kita untuk memakai otot perut dalam bernapas. Tuhan merancang tubuh kita tegak, tidak bungkuk. Jadi, apabila kita duduk, berdiri, atau berjalan, upayakan untuk kita selalu memiliki postur tubuh yang tegak. Banyak orang tidak memiliki postur tegak sebab otot perutnya lemah. Kita bisa perbaiki dengan olahraga push up dan sit up untuk menguatkan otot perut. Lakukan secara bertahap setiap hari, maka otot perut akan menjadi semakin kuat. Semua otot perut kita berhubungan dengan tulang belakang. Banyak orang memiliki masalah tulang belakang, antara lain karena otot perut yang tidak kuat ini. Oksigen digunakan dalam setiap sel dalam tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari banyak sel. Ada yang mengatakan 30 triliun lebih. Misalnya sel mata, sel kulit, sel rambut, sel hati, sel ginjal, sel otot, dan lain-lain. Ya. Sekarang kita akan melihat ke sebelah dalam dari sebuah sel. Kami akan coba menjelaskan secara sederhana supaya mudah dipahami. Sumber energi yang kita peroleh dari makanan yang kita makan, glukosa, itu masuk ke dalam sel, dibantu oleh insulin yang dihasilkan pankreas. Glukosa tersebut menjalani proses 20 langkah dan berubah menjadi pirufat, suatu bentuk kimia dari glukosa, dan itu menghasilkan 2 unit energi. Ketika sudah dalam bentuk pirufat, baru kemudian masuk ke dalam kita sebut powerhouse ya, suatu tempat penghasil tenaga. Di powerhouse inilah
Piruvat itu menjalani proses 8 step dan menghasilkan 36 unit energi. Prosesnya itu memerlukan oksigen, sehingga disebut aerobik, bersifat aerobik. Sedangkan proses 20 step tidak memerlukan oksigen, disebut anaerobik, dan berlangsung dengan segera, cepat. Kita dapat melihat di sini proses yang menggunakan oksigen itu menghasilkan energi yang lebih banyak dan berlangsung memang lebih lambat. Jika kita tidak bernafas dengan oksigen yang cukup, maka sel tubuh dipaksa hanya melakukan proses 20 step saja, dan itu hanya menghasilkan 2 unit energi. Tetapi jika kita menghirup udara oksigen yang cukup, sel tubuh akan menghasilkan 36 unit energi. Wow! Coba bayangkan apabila semua sel tubuh kita yang jumlahnya 30 triliun lebih itu masing-masing menghasilkan 36 unit energi, bukan main. Kita akan memiliki tenaga yang banyak, tidak ada capek-capeknya dan selalu fit. Sebaliknya, tanpa oksigen hanya menghasilkan 2 unit energi. Sedikit sekali tenaga yang dihasilkan. Tidak heran, orang yang kekurangan oksigen menjadi kurang tenaga dan cepat lelah. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan oksigen yang maksimal ke dalam sel tubuh supaya bisa mempunyai tenaga yang superpower itu? Jawabannya adalah olahraga, exercise. Mengapa dengan olahraga dapat memperoleh oksigen yang lebih banyak? Sebab ketika kita berolahraga lah, maka kita akan mengambil napas yang dalam. Kalau kita hanya duduk-duduk saja, cenderung kita akan bernapas dengan pendek-pendek. Tuhan telah mendesain tubuh kita untuk selalu bergerak. Jika tidak, maka tubuh kita akan aus. Dan ini tidak ada hubungannya dengan usia. Mau usia berapapun juga, kita perlu bergerak badan agar kita mendapatkan kekuatan dan meningkatkan stamina. Untuk olahraga, penting untuk memperhatikan fit, frekuensi, intensity, and time. Frekuensi, kita semua sudah sepakat untuk kita melakukan olahraga secara reguler, teratur setiap hari, setidaknya 5-6 kali seminggu. Time, 30 menit per hari, itu dosis untuk menjaga tetap sehat. Atau 1 jam per hari untuk memulihkan kondisi kita. Ada orang yang sudah berolahraga rutin, namun kesehatannya biasa-biasa saja. Tidak fit sekali, tapi juga tidak sakit. Mengapa? Nah ini saudara, ada satu cara untuk meningkatkan kebugaran dan juga vitalitas kita. Sebelum kita membicarakan hal itu, kita coba lihat ini sebentar. Jika kita makan kekenyangan, terlalu banyak glukosa yang masuk ke dalam tubuh, maka itu akan disimpan sebagai glikogen dalam sel otot. Kalau lebih banyak lagi yang saudara makan, itu disimpan sebagai sel lemak, ya. Sekarang kita lihat ke dalam sel otot. Ketika kita berolahraga sebelum sarapan, dari mana sumber energinya? Nah ini saudara, betapa cerdasnya mekanisme di dalam tubuh yang Tuhan ciptakan ini. Tubuh akan memakai sumber energi dari glikogen. Kita lihat, karena glikogen itu ada di dalam sel, maka glikogen itu akan melalui proses 20 step, berubah menjadi piruvat, masuk ke dalam powerhouse, melewati 8 langkah dan menghasilkan 36 unit energi. Kembali ke masalah intensitas. Ketika kita melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, high intensity, artinya kita berolahraga, apapun bentuk olahraganya begitu intens. Misalnya kalau kita lari semampu kita, seolah-olah ada macan yang mengejar kita. Ataupun kalau jalan, kita jalan secepat yang kita bisa. Apa yang terjadi ketika kita melakukan high intensity? Maka proses-proses yang ada di dalam sel akan berlangsung juga lebih cepat. Dan jika tidak cukup glukosa yang harus dibakar, tubuh akan mengambil glikogen dalam sel ini. Yang namanya kita melakukan olahraga high intensity adalah sampai detak jantung kita kira-kira mencapai 85% dari detak jantung maksimum. Saudara bisa hitung sendiri, ini rumusnya tergantung umur masing-masing. Sekali lagi, lakukan olahraga secara bertahap ya, sampai detak jantung kita mencapai target tersebut ya. Kalau belum bisa mencapai target tersebut, ya nggak apa-apa, bertahap.
Sekalipun kedua proses ini bekerja lebih cepat, tetapi tetap proses yang 20 step ini masih lebih cepat dibanding yang 8 step. Akibatnya, pirufat yang terbentuk menjadi lebih banyak daripada yang dapat diproses di dalam powerhouse. Jadi, tubuh akan menyimpannya sebagai asam laktat. Asam laktat yang berlebihan ini menyebabkan otot-otot kita rasa pegal dan nyeri. Itulah sebabnya setelah kita melakukan high intensity, kita perlu yang satu ini. Yaitu apa saudara? Recovery, rest. Dengan cara bagaimana kita recovery? Kita bisa berjalan lambat karena kita kan baru saja melakukan high intensity. Mungkin kita berjalan lambat atau hilir mudik melepas lelah. Tapi kalau bisa upayakan keep moving, tetap bergerak. Walaupun demikian, tahukah saudara? Sementara kita recovery seperti itu, semua proses ini tetap bekerja dengan lebih cepat. Namun sekarang, liver kita, hati, akan mengkonversi asam laktat kembali menjadi pirufat dan kemudian masuk ke dalam powerhouse dan menghasilkan 36 unit energi. Jadi luar biasanya adalah sementara kita sedang recovery, istirahat, sel tubuh tetap membakar glukosa yang sama banyaknya. Seperti ketika kita melakukan high intensity. Tingkat metabolisme pada saat recovery ini akan sama cepatnya. Seperti ketika kita sedang melakukan high intensity. Wow, indah sekali yang namanya recovery ini. Itulah yang disebut dengan high intensity interval training. Suatu kombinasi antara olahraga dengan intensitas tinggi dengan recovery dalam kurun waktu tertentu. Dan indahnya juga adalah kita tidak perlu melakukan olahraga teknik ini dengan durasi yang lama. Cukup hanya memerlukan waktu yang pendek. Dan perbandingan waktu antara high intensity dan recovery ini juga bisa disesuaikan dengan kemampuan fisik saudara dan kemudian saudara dapat tingkatkan secara bertahap. Saudara bisa menggunakan teknik ini untuk semua jenis olahraga. Mari kita praktekkan. Sebagai start awal kita mulai dengan interval training yang ringan. Ya. Lakukan hanya 3 kali intensitas tinggi, semampu saudara juga. Misalnya dalam bentuk lari lambat atau jalan sangat cepat. Di dalam kurun waktu 20 menit saja, cukup 20 menit. Warming up 8 menit, kemudian high intensity 1 menit. Ya, misalnya tadi ya, lari lambat atau jalan sangat cepat. Kemudian recovery 2 menit. Ulangi lagi, high intensity 1 menit, recovery 2 menit. Lakukan lagi, ulangi yang ketiga kali selama 1 menit. Setelah itu saudara lakukan pendinginan 5 menit. Selesai semuanya hanya dalam waktu 20 menit. Lihat, saudara hanya melakukan intensitas tinggi 3 kali 1 menit, 3 menit. Dan recovery-nya 4 menit. Itu hasilnya sama seperti kalau saudara berolahraga terus-menerus selama 7 menit. Di sini perbandingan waktu antara high intensity dan recovery adalah 1:2. 1 menit high intensity, 2 menit recovery. Ini adalah perbandingan yang baik sebagai starting point. Secara bertahap dan sesuaikan dengan kondisi kesehatan saudara, perbandingan waktu ini dapat ditingkatkan sampai 2:1. Semakin bugar saudara, maka waktu yang dibutuhkan untuk recovery akan semakin pendek. Teknik ini sangat efektif bagi saudara yang sibuk, tidak punya banyak waktu untuk olahraga. Namun saudara ingin mendapatkan kebugaran. Seorang dokter namanya Doc McGuff melakukan teknik interval training ini untuk pasien sakit jantungnya. Yaitu program latihan yang memerlukan waktu hanya 12 menit seminggunya. Dan itu hasilnya luar biasa. Sebenarnya secara sederhana, teknik interval training ini, high intensity interval training, sering terjadi dan sering dilakukan. Misalnya ketika kita melihat anak-anak bermain skipping, satu persatu bergantian melakukannya, saat giliran yang seseorang, artinya dia sedang melakukan high intensity skipping. Lalu ketika bergantian temannya yang skipping, itu kesempatan dia recovery. Begitu seterusnya. Atau ketika kita main bola, lari-lari tendang bola, kemudian kita jalan, ya. Itu ya, bergantian high intensity dan recovery.
Secara profesional, para atlet dalam Olimpiade mereka juga melakukan high intensity interval training untuk meningkatkan ketahanan stamina mereka. HIIT ini sangat cocok bagi para pekerja atau profesional yang lebih banyak duduk. Seperti mungkin kita saat ini sedang pandemi, banyak melakukan Zoom meeting, kita banyak-banyak duduk. Nah, coba saudara praktekkan olahraga HIIT ini. Dan apalagi keindahan daripada teknik ini. Ini saudara, ketika kita memasuki set ketiga, maka ada satu hormon yang namanya human growth hormone dihasilkan secara alami. Kita tidak perlu memakai suplemen. Hormon ini aktif ketika kita masih usia pertumbuhan dan pensiun setelah itu. Kita bisa melihat manfaat daripada hormon ini. Banyak orang ingin mendapatkan manfaat ini dengan jalan pintas, yaitu makan suplemen. Namun sekarang, apabila kita melakukan olahraga dengan teknik HIIT ini, maka hormon yang luar biasa ini dapat diproduksi. Luar biasa. Dikatakan di sini bahwa manfaat daripada hormon ini adalah memberikan energi yang besar. Itulah sebabnya saudara, kapan sebaiknya kita melakukan olahraga teknik ini? Pada pagi hari saat perut kosong. Jadi urutannya adalah kita begitu pagi-pagi adalah kita olahraga, baru kemudian mandi dan sarapan. Ya. Mana yang lebih penting, makanan atau olahraga? Dua-duanya penting. Masalahnya, banyak orang tidak memperhatikan makanannya, kemudian pergi ke gym untuk mendapatkan badan yang sehat. Itu sebenarnya percuma, kita tidak akan sehat. Kita perlu makan makanan yang sehat dan olahraga yang teratur setiap hari. Dengan demikian, tubuh akan segar, bugar, dan penuh dengan oksigen. Tubuh yang kaya akan oksigen di dalamnya, maka sel kanker tidak akan tumbuh. Akhir kata, mari kita bernapas dengan dalam sebelum kita susah bernapas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.